Oke. Nggak butuh izin untuk nggak butuh jadi co-host untuk share screen, dia bisa siapa aja share screen. Oke. Jadi kalau ya, jadi kalau mas Kan mantap. ya? Ya siap. Ini Oke, jadi oke, sambil oke, di oke. masjid. Oh oke siap. Masih di masjid ini masa luar biasa. Oke, Oke oke, oke. silakan mas. Oke itu silakan mas. Perkenalkan diri mungkin ada mungkin ya tadi saya belum perkenalkan. Silakan mas. Oke. Oke, terima kasih ya, Sir Ahkam. Selamat malam semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit memperkenalkan diri ya. Saya Muhammad Hafiz. Saya merupakan pemegang LOE S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi hukum keluarga Islam. Ya, jadi merupakan ini percobaan kedua sebenarnya. Sebenarnya bukan mencoba-coba ya, tapi sebetulnya sungguh-sungguh, betul-betul sungguh-sungguh ya. Bukan mencoba-coba. Hanya saja di batch pertama kemarin masih kurang poinnya ya. Nampaknya masih kurang serius percobaannya. Padahal pada saat itu passing rate masih 630 ya. Pada saat itu ya, 820. Sekarang passing rate sudah 1000. Jadi memang kesungguhannya betul-betul diuji kembali nih. Apalagi teman-teman yang mau apply tahun ini ya. Itu nampak-nampaknya LPDP itu sudah menyiapkan banyak apa tuh? Maksudnya karena mungkin makin banyak yang apa? Yang apply ya. Jadi mereka naikkan mungkin ratingnya ya untuk menyeleksi lebih ketat lagi. Jadi eh, saya juga merupakan bimbingan dari Sir Hakam ya. Setahun terakhir ini itu betul-betul sangat apa ya, sangat sering lah konsultasi dengan beliau. Meskipun sebenarnya kalau proposal penelitian ini tidak terlalu banyak beliau kasih saran karena memang mungkin bukan sesuai keilmuan beliau ya. Tapi kalau di esai itu, di esai kemudian di personal statement itu betul-betul beliau kasih masukan. Ini suara saya jelas ya. Ya, jelas Mas. Cuman ini bisa mungkin di full screen Mas PowerPoint-nya. Screen-nya. Jangan disengaja, kecuali kalau memang disengaja untuk itu full screen yang ya Oke, kanan bawah. Ya, oke silakan. oke, masuk. Oke, oke. Jadi terkait penulisan proposal penelitian ini ya. Pertama di awal-awal ini mungkin yang perlu diketahui sama teman-teman yang mau apply LPDP. Jadi proposal itu merupakan salah satu hal yang paling penting ya, apalagi bagi eh, pejuang untuk S3. Oh, sedikit Meskipun ekstrovert. sebenarnya eh, yang harus menyiapkan yang harus menyiapkan rencana penelitian bukan cuma untuk S3 ya, tapi juga S2 sebenarnya perlu menyiapkan kira-kira dia nanti meneliti apa. Tapi hanya saja kalau untuk S2 tidak mesti menulis ya, tidak mesti harus mengupload proposal penelitiannya. Tapi kalau S3 memang harus menulis dengan guideline yang diberikan oleh LPDP. Jadi, kenapa perlu saya sampaikan di awal ini proposal merupakan hal yang paling penting? Karena memang nanti di wawancara itu kalau saya pengalaman kemarin, ini yang pertama kali ditanyakan oleh wawancara. Mereka menanyakan seperti ini, Mas ini kan Mas Hafiz mau S3 ya. S3 itu kan biayanya bukan sedikit ya, dia banyak. Jadi kami harus memastikan kira-kira bagaimana proposal Mas Hafiz, bagaimana nanti kontribusinya dan seterusnya. Makanya di awal ini kita harus betul-betul merefresh otak kita bagaimana proposal kita itu sesuai dengan ketentuan hari ini. Jadi di dalam materi malam hari ini saya akan membagi 3 pembahasan. Bentar ya, bentar, Sir. Oke, siap. Ini laptop agak bermasalah sedikit. Oke, jadi kelihatan nggak, Sir?
Ya, kelihatan ya, kelihatan Mas. Yang satu Oke. dua tiga itu topik, struktur, tips and trick. Ya, benar. Jadi dalam webinar malam ini mungkin saya akan menyampaikan tiga topik besar. Yang pertama, bagaimana menentukan topik penelitian disertasi. Kemudian nanti yang kedua, bagaimana struktur proposal disertasi. Yang ketiga nanti bagaimana tips dan trik untuk menyusun disertasi dan keperluannya untuk seleksi substansi ya, bukan untuk ujian atau di kampus. Jadi kita memang tujuannya untuk LPDP. Jadi yang pertama, untuk menentukan topik penelitian, yang pertama yang harus kita betul-betul cari tahu di awal ini adalah kita harus selaraskan dengan program prioritas nasional. Kenapa ini sangat penting? Karena nanti untuk memudahkan kita ketika nanti di ujian substansi ataupun ujian wawancara nanti. Karena pasti yang paling ditanya nanti adalah bagaimana kontribusinya. Jadi kalau misalkan topik penelitian kita ini selaras dengan program prioritas nasional, maka nanti ini sangat mudah untuk menentukan benang merahnya ya. Kira-kira kenapa perlu mereka biayai kita? Kenapa perlu kita meneliti ini lagi? Nah, kalau misalkan kita lihat apa saja yang menjadi prioritas nasional, kalau berdasarkan peraturan Menteri Riset Pendidikan dan Teknologi dan Pendidikan, itu ada 9 prioritas ya. Ini masih berlaku karena memang 2000 sampai 2024. Jadi ada 9 pendanaan prioritas riset nasional. Pertama berkaitan dengan pangan, yang kedua berkaitan dengan energi, kemudian kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, pendidikan, sumber daya dan multidisiplin. Jadi kalau misalkan kita merasa, apalagi dulu saya ketika menulis proposal itu, saya melihat yang 9 ini kok tidak ada ya kira-kira penelitian saya gitu. Padahal sebenarnya ada ketika kita membaca dokumen aslinya, artinya PDF-nya. Itu nanti teman-teman bisa cari di internet, ada PDF-nya. Itu menjelaskan yang dimaksud dengan riset nasional pangan itu apa aja sih, kayak gitu loh. Skopnya apa aja, objek kajiannya apa aja. Begitu juga dengan energi, begitu dengan kesehatan. Nah, ternyata kalau saya di hukum keluarga itu masuknya di sosial humaniora. Karena memang fokus kajian saya bagaimana memastikan hak perempuan dan anak di Indonesia. Jadi ini teman-teman misalkan kalau sekarang masih sedang dalam menulis proposal penelitian, dan kalau masih bisa dicari tahu dulu. Agar nanti mudah mensinkronkan dengan riset nasional ini. Baru yang kedua, untuk menentukan topik penelitian ini bagaimana kira-kira topik penelitian kita itu ada ketersinambungan ataupun kelanjutan dari penelitian kita sebelumnya. Kalau misalkan kalau kita S3, berarti kalau bisa ini kelanjutan dari tesis kita dulu gitu. Sebenarnya ini semua yang saya sampaikan nanti di webinar ini pengalaman saya yang saya rasakan ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya semua. Nah, kenapa saya buat yang kedua adalah yang paling penting mengembangkan penelitian sebelumnya? Karena ini juga saya masukkan di esai ya, di esai saya bahwa nanti saya akan meneliti di proposal disertasi saya seperti ini. Dan sebelumnya saya sudah meneliti seperti ini di tesis, jadi merupakan kelanjutan. Dan ini juga ternyata meyakinkan pewawancara bahwa memang kita punya punya fokus penelitian yang betul-betul ada keberlanjutan. Dan ketika wawancara mendengarkan itu ternyata mereka lebih menarik. Ini tentunya berlaku bagi yang linear ya teman-teman. Lalu bagaimana kalau yang tidak linear? Kalau yang tidak linear nanti tentunya menyesuaikan. Lalu misalkan kalau misalkan dipaksakan juga kelanjutan dari tesis saya untuk proposal saya tidak menarik nih Kak, gitu misalkan. Atau mungkin bisa juga kelanjutan dari proyek penelitian kita. Misalkan selama kita masih S2, dulu kita pernah melakukan proyek penelitian, bisa juga itu kelanjutannya. Nah, kalau misalkan juga tidak ada keterkaitan dengan itu, mungkin langkah yang ketiga yang dicari tahu. Kira-kira topik penelitian kita ini pernah nggak kita melihat permasalahannya di masyarakat? Atau jangan-jangan ini sedang dihadapi di masyarakat gitu. Yang lebih bagus lagi, kalau misalkan kita punya lembaga, meskipun startup ya, lembaga kita sedang fokusnya di sana gitu. Nah,
Ini juga pengalaman saya kemarin ketika menulis proposal ini. Nah, karena kan memang saya juga sudah membuat lembaga startup, namanya lembaga konsultasi dan edukasi hukum. Jadi proposal saya ini merupakan masalah yang saya dapatkan dari lembaga saya kan. Karena memang ada yang konsultasi, ada yang bertanya kan gitu. Jadi saya merasa ini permasalahan yang betul-betul urgent kan itu di Indonesia. Makanya saya angkat menjadi proposal. Nah, itu pun ternyata sangat-sangat ya menarik bagi pewawancara untuk kita teliti, karena ketika nanti selesai S3 kita, misalkan proposal kita, jadi uh, outputnya itu betul-betul nanti bisa kita manfaatkan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sebagai teori saja, ataupun sebagai akan-akan aja. Misalkan nanti saya akan gunakan seperti ini, saya akan gunakan seperti ini. Tapi ini menjawab langsung permasalahan yang kita hadapi. Nah, itu cara yang kedua untuk mencari kira-kira topik penelitian kita ini di mana kita mendapatkannya. Pertama tadi, kelanjutan penelitian kita. Yang kedua, kalau tidak ada juga proyek penelitian. Kalau tidak ada juga, kalau kita punya lembaga, coba cari tahu kira-kira apa yang menjadi permasalahan fokus keilmuan kita. Baru yang ketiga, untuk menentukan topik penelitian, sebelum kita sebelum kita nanti menulis proposal, sangat-sangat baik ya, sangat-sangat dianjurkan, diusahakan dulu kita berdiskusi dengan calon promotor kita atau supervisor kita atau pembimbingnya. Kenapa dikejar berdiskusi dengan promotor kita? Ini pun nanti lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, karena kan tujuannya kan bagaimana nanti di saat wawancara kita mudah menyampaikannya kan, kita mudah meyakinkan pewawancara bahwasanya proposal penelitian kita ini sudah betul-betul kita persiapkan jauh-jauh hari, gitu. Bukan lagi yang mengambang tidak ada kejelasan statusnya. Makanya saya juga sebelum saya menulis, saya usahakan mencari promotor. Syukurnya memang karena S2 saya kemarin di UIN Yogyakarta, jadi di saat saya S2 dulu, saya sudah mendapatkan kira-kira yang menjadi promotor saya. Jadi sebelum saya lanjut mendaftar ke LPDP, saya jumpai beliau. Kemudian saya sampaikan kalau saya mau lanjut S3 dengan LPDP, kira-kira bisa nggak Ibu memberikan feedback proposal penelitian saya. Dan beliau memberikan masukan, memberikan saran. Dan sangat baik, sangat syukurnya lagi, beliau langsung memberikan rekomendasi. Jadi kan di LPDP kan ada rekomendasi ya. Nah, jadi proposal saya sudah dikasih feedback oleh calon promotor saya. Kemudian dia juga mau memberikan rekomendasi kan gitu. Dan berita baiknya, ini mungkin pengalaman saya bisa diambil manfaat sama teman-teman ya yang masih sedang menyesuaikan proposalnya. Dan berita baiknya, beliau di saat memberikan deskripsi di rekomendasi itu menyebutkan bahwasanya rencana penelitian saya ini sangat-sangat relevan untuk menciptakan kepastian keadilan hukum di Indonesia, gitulah. Jadi memang ada sangat mudah saya menjelaskan bahwasanya proposal saya ini penting. Ya, dan ini bisa saya yakinkan, saya sudah mempunyai calon promotor, beliau juga sudah memberikan feedback, kemudian juga beliau yang memberikan rekomendasi. Ini teman-teman kalau bisa mendapatkan cara ini sangat bermanfaat sekali ketika nanti wawancara. Kemudian untuk menentukan topik penelitian, juga sebelum kita memulai menulis, kira-kira nanti apa novelty-nya gitu. Jangan sampai kita sudah menulis proposal, sudah mau selesai, kita baru mikir apa sih novelty-nya itu. Itu kan menghabiskan waktu banyak gitu. Nah, kalau bisa sebelum kita menulis kita sudah mencari atau membaca literatur review mungkin sebanyak mungkin agar kita bisa menemukan novelty-nya apa. Novelty ini kan nanti apa sih kebaruannya kan itu. Bagaimana nanti bisa memberikan kontribusi bermanfaat untuk masyarakat itu kan novelty. Nah, kalau yang 4 ini kira-kira sudah bisa kita ambil atau sudah bisa kita pahami, sudah ada di
benak kita, barulah kita mulai menulis proposalnya, agar nanti tidak mengambang teman-teman ketika menulis proposal. Oke. Kemudian, lalu bagaimana struktur proposal disertasi yang diinginkan oleh LPDP? Nah, LPDP memang mempunyai guideline tersendiri untuk menulis proposal, itu ada 9 poin. Nah, ini pun sharing kepada teman-teman, karena memang kajian saya adalah sosial, ya, hukum keluarga. Ketika awal-awal saya membaca guideline dari LPDP ini, menimbulkan menimbulkan kebingungan bagi saya pribadi sebenarnya. Lagi-lagi memang saya merasa bahwasanya penelitian saya ini, mungkin teman-teman juga pernah merasakan, tidak penting-penting amat gitu ya, atau mungkin merasa tidak sesuai dengan guideline yang diberikan LPDP. Misalkan kalau judul penelitian, ya pastilah kita punya judul. Latar belakang mungkin bisa kita membuat latar belakang. Latar belakang yang inginkan LPDP, uraikan secara singkat topik isunya, kemudian perumusan permasalahannya, statement of problem. LPDP menginginkan uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik isu tersebut. Kemudian pertanyaan ataupun tujuan penelitian, kelogisan. Nah, di kelogisan ini, LPDP memberikan panduan, jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar yang diangkat dalam latar belakang penelitian. Nah, khusus penelitian, jelaskan hipotesis. Nah, kalau di saya memang karena saya penelitian hukum, kalau saya membaca di bukunya Prof. Mukti Fajar, penelitian hukum itu tidak mungkin memberikan hipotesis. Berarti saya tidak membutuhkan hipotesis. Nah, kalau teman-teman mungkin apakah membutuhkan hipotesis, ya sesuai dengan kajian masing-masing. Nah, kemudian metode dan desain. Nah, 9 poin ini, kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan penjelasan yang utuh dan panjang, ini bisa teman-teman lihat di penjelasannya Sir Ahkam ya. Di Sir Ahkam itu ada penjelasannya sangat, kalau tidak salah 1 jam lebih itu. Pada saat itu saya juga ikut Zoom, nanti cukup aja dilihat nanti di YouTube, Edin Milk Official. Itu dijelaskan sangat panjang lebar. Bagaimana menentukan hipotesis, apakah perlu hipotesis, bagaimana pendekatannya gitu. Kalau malam ini kan kita hanya sharing bagaimana pengalaman saya membuat proposal, kemudian nanti bagaimana ketika wawancara seperti itu. Nah, karena memang dulu saya bingung membuat proposal penelitian yang diinginkan oleh LPDP ya, maka saya mencoba membuat guideline sendiri. Guideline sendiri dalam artian memang mengikuti LPDP juga, tapi saya menggunakan guideline saya sendiri. Nah, saya gunakan judul penelitian saya, memang saya buat singkat, straightforward dan jelas. Nah, ini pun memudahkan nanti ketika kita wawancara, kalau singkat kan enak kita menjelaskan. Kemudian latar belakang, alasan signifikan mengapa perlu melakukan penelitian tersebut. Nah, jadi karena penelitian saya, ini saya ceritakan aja penelitian saya sendiri, nanti teman-teman bisa ditarik ke penelitian masing-masing. Karena judul penelitian saya itu konstruksi hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Nah, jadi di latar belakang itu saya menjelaskan, memang langsung saya jelaskan per kasus. Jadi saya mencari kasus di beberapa pengadilan di Indonesia. Saya menemukan hampir puluhan kasus yang memperlihatkan bahwasanya di Indonesia ternyata hak perempuan dan anak itu tidak mempunyai kepastian, ya, dan tidak mendapatkan keadilan di Indonesia. Maksudnya saya ceritakan kasusnya. Misalkan kalau terjadi perceraian di Indonesia, misalkan, lalu mereka punya anak, anaknya misalkan 2 atau 3. Nah, yang terjadi di Indonesia itu ketika terjadi perceraian, seorang ibu keluar dari ruang sidang itu hanya mengatakan seperti ini, dia hanya mendapatkan selembar putusan, dan sedangkan yang diinginkan adalah kepastian hukum. Nah, kepastian hukum yang dimaksud yang saya sampaikan di proposal saya, bagaimana dengan nafkah anak nanti kalau terjadi perceraian, bagaimana nanti pendidikannya, siapa yang menanggung. Nah, meskipun dalam putusan itu hakim memberikan bahwasanya ayah berkewajiban menafkahi anak
Misalkan sebulan 2.500.000 sampai umur 21 tahun gitu. Nah, lalu bagaimana di lapangannya? Apakah di lapangan itu bisa terlaksana? Ternyata tidak gitu loh. Nah, kasus ini saya dapatkan ketika ada yang bertanya, dan memang saya mempunyai tadi lembaga saya sampaikan dari awal startup. Nah, baru kemudian saya carilah datanya di Indonesia beberapa putusan itu. Nah, sedangkan tiga tahun terakhir itu perceraian terjadi di Indonesia itu lebih 1 juta perceraian 3 tahun terakhir. Nah, kalau misalkan kita kalikan dua dalam setiap keluarga punya 2 anak, maka sudah berapa anak ya yang harus dicarikan solusinya agar dia mendapatkan kepastian hukum itu. Nah, ini kan sangat relevan ya menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk 2045. Nah, itulah yang saya jelaskan di latar belakang ini. Nanti mungkin kalau waktunya masih cukup, mungkin nanti bisa saya buka latar belakang proposal saya ya, serahkan mungkin kalau nanti cukup waktunya, bagaimana saya menguraikan itu. Sangat singkat sebenarnya nanti. Nah, kemudian yang ketiga, perumusan permasalahan. Ini isinya tentang gap analysis, ya, jadi analisis dan novelty. Jadi apa sebenarnya gap penelitian kita? Kenapa kita perlu merasa meneliti itu lagi? Apakah tidak pernah diteliti orang sebelumnya? Apakah masih relevan untuk dikaji? Terus nanti manfaatnya apa kan itu? Outputnya nanti apa? Nah, itu di perumusan permasalahan. Bagaimana ide gagasan kita sampaikan di situ. Kemudian di kologisan. Nah, kologisan nanti yang berisi, kalau di pengalaman di proposal saya menyampaikan dasar teori yang mendukung keberhasilan ide penelitian ini. Kira-kira apa teorinya yang mendukung? Kalau saya kan, karena saya berkaitan dengan kepastian hukum di Indonesia, maka saya memberikan teorinya, teori perlindungan perempuan dan anak, kemudian teori kepastian hukum, kemudian teori keadilan. Nah, kalau teman-teman kira-kira apa teori yang mendukung keberhasilan ide penelitian kita? Kemudian metode dan desain. Metode dan desain ini berisi tentang tahapan penelitian dan outline penelitian. Tapi kalau di proposal saya, jujur saya tidak mencantumkan outline penelitian. Karena pada saat itu saya sangat kerepotan yang mengatur berapa katanya di dalam proposal itu. Nah, jadi saya tidak membuat outline penelitian. Tapi sebenarnya kalau saya sering-sering ke beberapa teman-teman yang lulus, itu juga sangat membantu ya. Kalau bisa di metode desain ini kita buat outline penelitiannya. Mulai dari awal sampai selesai. Ya, misalkan di semester pertama, apa yang mendukung penelitian kita. Semester kedua bagaimana sampai selesai. Kemudian yang selanjutnya manfaat. Yang mencakup manfaat dan secara teoris dan praktis. Ini kalau bisa dibuat per poin-poin secara singkat. Jadi apa manfaatnya secara teoritis dan apa manfaatnya secara praktis. Nah, lagi-lagi manfaat praktis ini bagaimana caranya agar kita membuat manfaat ini yakin gitu lah, yakin wawancara itu nanti bisa kita lakukan ketika kita misalkan selesai S3 atau proposal penelitian kita. Ya kan ada nanti misalkan beberapa cara, misalkan membuat buku atau apa segala macam. Kalau saya memang kelihatan nanti kira-kira kontribusinya apa. Nah, kalau misalkan saya selesai proposal penelitian saya, yang awalnya seorang anak tidak mendapatkan kepastian hukum karena memang masih menggunakan teori lama, kira-kira tujuan saya itu mendapatkan teori baru yang meyakinkan bahwasanya di Indonesia itu jadi hakim itu berani gitu loh memberikan putusan yang memberikan paksaan agar anak itu mendapatkan kepastian hukum. Itu kan kalau di Australia itu kalau terjadi perceraian misalkan itu yang paling diutamakan dulu bagaimana anaknya. Kira-kira anaknya mendapat jaminan enggak nanti kalau terjadi perceraian. Kira-kira nanti anaknya mendapat kepastian hukum enggak. Nah, inilah nanti misalkan teori yang akan kita sampaikan ketika diwawancara. Nah, yang terakhir simpulan dan saran. Nah, ini pun secara ringkas bagaimana simpulan penelitian kita dari awal sampai selesai. Oke, ini tambahan mungkin bagi teman-teman. Oke, tip yang pertama membuat outline penelitian. Kenapa membuat outline penelitian? Ini untuk memudahkan kita menulis proposal agar tidak kewalahan menyesuaikan katanya. Di LPDP kan hanya
memberikan 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, kalau misalkan kita tidak membuat outline penelitian, kira-kira sampai nggak 9 poin tadi, dari judul sampai ke kesimpulan dan saran 1.500 sampai 2.000. Kalau bisa jangan sampai 2.000, mungkin 1.900. Nah, kalau misalkan tidak bisa tanpa outline, maka mau tak mau harus dibuat outline penelitian. Dan sebenarnya lebih baik dibuat outline penelitian ya. Dan ini juga memang yang saya rasakan dulu ketika membuat proposal penelitian ini, karena memang proposal saya sudah tulis sebenarnya, nah, sesuai dengan panduan penulisan proposal di S3 di UIN Yogyakarta. Jadi saya sudah membuat 45 halaman proposal saya. Nah, ketika saya ingin menuliskan proposal LPDP, itu betul-betul kewalahan untuk menyesuaikan katanya. Coba misalkan teman-teman bayangkan kita menulis misalkan 9.000 kata, kita harus menguranginya menjadi 1.900 kata gitu. Nah, dan syukurnya ketika mentoring dengan Sir Hakam pada saat itu, Sir Hakam memberikan cara agar kata ini bisa sesuai dengan LPDP. Maka Sir Hakam menyampaikan saat itu, kalau bisa Mas, ditulis dulu metodologinya, kelogisannya, metodologinya, perumusan masalahnya sampai selesai, baru setelah itu barulah paling terakhir tulis latar belakang. Nah, karena kan latar belakang itu yang membutuhkan banyak kata. Ini pun mungkin bisa dipraktekkan sama teman-teman ketika menulis proposal itu kewalahan dalam mengatur katanya, itu mungkin latar belakangnya dibuat terakhir. Agar jangan sampai latar belakang itu akhirnya yang kita kurangi terus. Karena kalau pengalaman saya saat wawancara itu yang dibaca wawancara itu perasaan saya cuma latar belakang aja gitu. Karena mereka hanya menanyakan, memperdebatkan apa yang saya tulis latar belakang. Mereka tidak mempermasalahkan metodologinya, mereka tidak mempermasalahkan teorinya, perumusan masalahnya, dan lain sebagainya. Mereka hanya di lingkaran latar belakang itu aja. Apa gapnya, permasalahannya, terus apa kasusnya kalau memang dia kasus, kemudian apa novelty-nya, apa kebaruannya, dan kira-kira kita sudah ada nggak mencantumkan kita literatur review di latar belakang. Itu cuman sekedar itulah ya ternyata yang mereka dalami kan gitu. Kemudian tips yang kedua, nah ini untuk mencari literatur reviewnya, baca dulu sebanyak-banyaknya publikasi sebelumnya literatur review tadi. Ini untuk memudahkan kita nanti menyampaikan bahwasanya penelitian kita ini masih sangat relevan untuk dikaji. Yang ketiga, yang ketiga lagi-lagi kalau misalkan masih kewalahan untuk menyesuaikan katanya 1.500 sampai 2.000 kata, sisipkan gambar untuk mengganti konten tertentu. Ini mungkin bagi teman-teman yang penelitiannya kuantitatif apalagi, tapi kalau di penelitian saya ini sangat susah untuk menyisipkan gambar ya, karena saya pure penelitian kualitatif ya. Kemudian tip yang keempat, daftar pustakanya singkat aja untuk mengurangi jumlah katanya juga. Contohnya mungkin kalau penulisnya lebih dari 2 atau 3, cukup ditulis penulis pertama aja. Kemudian et al, kemudian tahunnya, kemudian jurnal DOI-nya. Itu mungkin sudah bisa mengakses bahwasanya benar nggak ada ini pakai DOI ini. Mungkin itu ya seragam kalau dari segi materinya, mungkin nanti bisa kita tanya jawab atau sharing, atau kalau masih ada waktu mungkin saya perlihatkan latar belakang penelitian saya kalau misalkan merasa perlu. Tapi kalau tidak merasa perlu mungkin cukup kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau misalkan ada yang mau bertanya. Terima kasih seragam. Oke, kalau saya pribadi boleh banget Mas Apis tampilkan ini. Kita kan tadi telat juga mulai tadi. Dan menurut saya pribadi mereka lihat langsung contohnya itu sangat penting juga gitu Mas Apis. Kalau saya pribadi gitu. Gitu ya. Ya, kalau Mas Apis ready dengan proposalnya silahkan di-share. Nggak ada yang rahasia, rahasia negara kan Mas ya. Silakan Mas di-share. Oke, saya coba ya, saya share. Oke, Setidaknya latar belakangnya lah share ya, karena kan datanya sebenarnya masih saya lanjutkan untuk penelitian saya ya. oke, boleh.
Wait, wait. Proposal. Kelihatan nggak, Sir? Ya, kelihatan ya, Sir? Sorry, saya mute. Kelihatan, Mas. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini asli ya. Ini kemarin yang saya masukkan di web LPDP itu. Jadi judulnya memang seperti ini. Jadi judulnya memang konstruksi hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak, kajian hukum hakim dan pandangan akademisi dalam praktik peradilan dan pembaharuan. Jadi kata kuncinya itu konstruksi hukum terhadap hak perempuan dan anak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang proposal saya ini adalah studi kasus, jadi di latar belakang ini hanya kasus aja yang saya ceritakan. Hanya di eh, paragraf yang pertama saya menyampaikan teorinya saja, bahwasanya memang di Indonesia itu meskipun sudah diatur ya secara undang-undang, baik secara formil dan material, dengan perkembangan hukum yang sangat cepat ya, lebih-lebih isu hukum keluarga yang bersifat kontekstual dan elastis, serta kehidupan masyarakat masa kini. Nah, ini saya memperlihatkan bahwasanya kajian hukum keluarga itu sangat relevan ya dikaji terus, karena memang sangat cepat pergeserannya, sangat cepat perubahannya di masyarakat itu. Nah, kemudian saya sampaikan bahwasanya untuk menjawab ataupun merespon permasalahan yang sangat kompleks itu, gitu ya, maka perlu ada konstruksi hukum gitu, perlu ada perbaikan hukum, perlu ada kajian hukum, perlu ada evaluasi hukum gitu. Karena memang kalau kita lihat di negara-negara yang lebih maju, mereka sudah sangat jauh yang membahas bagaimana hak perempuan dan anak di Indonesia, di negara mereka, misalkan Australia, bahkan Malaysia sudah membahas itu. Sedangkan kita belum pernah membahas itu gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang hukum keluarga, itu isu hak perempuan dan anak itu menjadi isu yang terus-menerus menjadi fokus kajian di S2 maupun S3. Nah, langsung di paragraf yang kedua, langsung saya ceritakan ini kasusnya. Dan kasus ini memang kasus real seperti ini. Ini datanya, saya perlihatkan ini datanya, ini kasusnya. Yang kedua, kasus yang kedua seperti ini. Nah, yang ketiga, kasus lagi seperti ini kasusnya gitu. Jadi saya menangkap ketika wawancara kemarin. Jadi pewawancara itu membacanya dia penasaran gitu loh dengan kasus yang ada dalam putusan ini. Jadi dia penasaran apa sih sebenarnya yang diputuskan oleh hakim gitu. Kok seakan-akan Mas Hafiz sangat tertarik gitu. Jadi mereka langsung membacanya. Makanya saya buat langsung 1, 2, 3, 4 gitu seperti itu. Nah, setelah saya sampaikan beberapa kasus itu, tapi memang wawancara itu nanya begini, apa kasusnya cuma 4 gitu ya, wawancara nanya seperti itu. Nah itu saya yakinkan, misalnya sebenarnya kasusnya banyak. Saya sudah juga menulis proposalnya, tapi memang lagi-lagi saya kewalahan menyampaikan di latar belakang ini. Tapi inilah kasus yang menjadi sampelnya gitu ya, yang menjadi sampel di penelitian saya gitu. Dan itu sudah mewakili, sangat mewakili, karena kasusnya sebenarnya sama. Nah, baru saya sampaikanlah di sini. Nah, signifikansi kajian ini ada pada pengembangan sekaligus menantang teori yang sudah ada. Nah, teori apa yang ditantang kata pewawancaranya? Ini pun dia sangat tertarik. Misalkan dalam putusannya atas tadi saya menyampaikan begini-begini gitu.
Nah, ini saya cantumkan di latar belakangnya literatur review sedikit. Saya tidak tahu ya apa ini benar atau tidak, tetapi ketika saya eh, konsultasi dengan beberapa awardee, mereka tidak pernah merevisi ini, gitu. Tapi sebenarnya saya masukkan literatur review di sini yang memperlihatkan bahwasanya proposal saya ini masih sangat betul-betul masih sangat ingin dilanjutkan dengan penelitiannya untuk pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, gitu. Nah, kemudian saya dukung dengan teori perlindungan anak dan perempuan, teori keadilan, teori penemuan hukum, sehingga penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, gitu ya. Nah, saya sampaikan di mana letak perbedaannya, gitu. Mungkin itu, Sir. Jadi sebenarnya sesingkat itu di latar belakang ya, Sir, di proposal penelitian itu. Karena memang lagi-lagi ya, memang sangat terbatas katanya, gitu. Mungkin itu, Sir. Siap. Oke, siap, Mas. Oke, thank you ya. Saya mungkin ada komen sedikit ya, saya singkat sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Jadi tadi Mas Habib sampaikan bahwa topik penelitian sebenarnya juga perlu banget ya untuk S2 gitu. Walaupun mungkin teman-teman yang sebetulnya di sana ada kita yang S2, walaupun mungkin kalian tidak diminta untuk ini ya submit proposal, tapi tetap akan ditanyakan nanti mau angkat isu apa gitu. Nanti mau apa ke depan gitu kan seperti itu. Nanti mau ahli apa gitu. Nanti kan kalian pasti akan membahas tentang isu apa sih yang harus kalian angkat gitu. Isu yang kalian angkat itu sebenarnya maksudnya itu isu yang di dalam proposal yang mahasiswa S3 Iya. sampaikan ya seperti itu ya. Nice, nice Mas. Kemudian tadi ini saya juga biasa ini ya Mas Hafiz dan Mas Hafiz juga mungkin sadari kan tantangan berat itu kan biasanya mencari signifikansi penelitian kan Mas Hafiz Iya, ya. benar. Ya, Berat sekali betul. itu. Nah, Hmm. tadi Mas Hafiz sampaikan diskusi dengan promotor ya, Mas Hafiz. Itu Ya, menurut saya itu pribadi sangat penting. ya salah satu solusi yang sangat baik itu. Langsung aja diskusi dengan promotor. Cuman kadang itu kalau kita tidak terlalu dalam tanyanya ke promotor, mereka paling kalau cuma korespondensi biasa, mau tidak jadi supervisor saya S3, paling mereka bilang iya siap gitu. Itu aja. Kalian tidak sampai membahas tentang apa sih signifikansi topik penelitian apa sih yang kalian bahas atau mungkin kalian cuma sampai oh topik penelitian ini yang kita akan bahas nanti. Oke lah, kemudian promotor kalian bilang nantilah kita bahas lebih jauh. Padahal kan sebenarnya kalian bisa diskusi lebih jauh. Apakah betul-betul topik penelitian ini punya signifikansi yang kuat gitu. Ya, jadi itu bisa kalian Hmm. bahas apa signifikansinya dengan bahasa-bahasa yang mungkin bukan bahasa yang terlalu formal ya, bahasa umum lah. Oh penting untuk masyarakat misalkan yang langsung ke masyarakat. Ya. Yang bahasa yang mudah dipahami dan perlu dipahami ya. Wawancara itu tidak semuanya sesuai dengan jurusan kita gitu. Jadi mungkin ada orang yang menganggap ya ini Iya, benar. jurusan apa sih gitu kan gitu. Sama saya misalkan saya dari bidang pendidikan bahasa Inggris, bidang linguistik, kalau non non linguistik itu kadang mereka nggak terlalu paham apa sih pentingnya penelitian itu, masa sampai S3 untuk pengajaran bahasa Inggris kan tidak masuk akal kan gitu. Jadi perlu kadang kita harus jelaskan dengan bahasa-bahasa yang sanggap dengan bahasa orang awam lah istilahnya gitu kan gitu. Tanda kutip ya. Hmm. Kalau ya kalau misalkan orang yang biasa aja bisa paham ya berarti topik kita sudah lumayan bagus itu. Dan juga tadi dibahas tentang novelty. Kemudian tadi eh, ini bagus juga karena Mas Hafiz sebutkan kasusnya ya seberapa banyak kasusnya sampai 2 juta tadi Mas Hafiz ya. Iya, Sir. Ya ini juga tantangan juga bagi ya tantangan juga bagi teman-teman kita Mas Hafiz karena kadang mereka itu ketika mengangkat isu itu sebenarnya isunya itu cuma isunya kayak dalam skala yang sangat kecil. Contoh Hmm. mudah untuk bidang saya nggak sesuai dengan bidang teman-teman tentunya masing-masing ya. Kalau untuk bidang saya itu biasanya kan mereka mau melakukan angkat isu itu nanti kembali misalkan isunya itu lebih ke bisnis mereka misalkan kayak misalkan untuk pengajaran bahasa Inggris paling ke kursus privat mereka atau bimbel mereka gitu. Kontribusinya kan sangat kecil gitu ya. Nah, Ya. tadi Mas Hafiz sampaikan bagaimana kontribusinya itu se-Indonesia bahkan dan cukup cukup bagus ya. Selain jadi dosen, tentu tadi Mas Hafiz tidak tekankan ke situ, tapi selain jadi dosen yang ilmunya nanti bisa di-share sebagai dosen, tapi juga ini nanti Mas Hafiz membuka konsultasi lewat WhatsApp dan Instagram ya Mas Hafiz ya, Iya. yang mana bisa di reach ya, dijangkau oleh semua kalangan se-Indonesia gitu. Gitu ya. Kemudian tadi oh ya, ini saya tampilkan ya. Bentar.
Oh ya, sebelum saya tampilkan ada PowerPoint mungkin saya sampaikan persoalan yang tadi metodologi dulu baru ke latar belakang. Itu yang lembaganya Mas Hafiz kapan Mas Hafiz buka itu sebenarnya WA-nya itu Instagramnya Mas Hafiz? Itu kayaknya masih setahun yang lalu ya, Sir ya. Waktu masih Ya. di Jogja itu. Kita waktu ada Zoom itu waktu itu. Kita ada Zoom. Sebenarnya teman-teman cukup lihat aja di YouTube pasti ada misalkan proposal penelitian, buka YouTube-nya Edil Lab Official. Setahun yang lalu tuh, Sir. Saat itu Sejak itu ya saya Mas masih Hafiz saya buka ikut yang Zoom itu. sorry. Yang ini lembaga apa tadi namanya Mas? Mas Hafiz, lembaganya Mas Hafiz yang startupnya tadi apa namanya Mas? Oh, saya lembaganya ini Munakahat Center Indonesia. Itu Mas Hafiz buka sejak kapan Mas? Itu masih sejak awal-awal masih S2 tuh saya buka. Sudah. Cuman Hmm. followersnya waktu sebelum wawancara LPDP berapa itu Mas? Itu sudah hampir 1.000 tuh waktu itu ya. Oh, sudah lumayan ya gitu ya. Hmm. Dan sudah aktif Mas ya waktu itu karena seingat saya di Hmm. awal itu kita tidak terlalu tekankan kayaknya di wawancara awal Mas Hafiz. Nanti di belakang baru kayak mulai muncul aktif banget gitu Mas. Kalau saya nggak saya ingat salah ingat ya. Hanya gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya kalau misalkan ada kalian aktif kan sekarang kan sudah banyak influencer-influencer di Instagram ya walaupun influencernya beda-beda ya ada yang ke arah positif ada juga yang ke arah negatif gitu. Jadi walaupun hanya dengan followers 1.000 itu juga sudah bisa kalian tekankan ya bahkan saya punya teman dulu itu dia admin Facebook page gitu dia cuma followersnya cuma 200-an dan itu pun dia cuma bagi-bagi informasi beasiswa itu bisa menjadi bukti juga ya kontribusi kalian gitu. Hmm. Oke. Hmm. Nah, saya share screen sekarang untuk cara metode ini ya penulisan gitu ya. Tadi Mas Hafiz sampaikan. Bentar. Jadi kalau kalian lihat ini ya proposal penelitian kan dia arahnya mungkin begini ya. Judul dulu. Ini kelihatan ya PowerPoint saya. Kelihatan, Sir. Oke, siap. Thank you Mas. Bentar saya kasih ini ya. Saya kasih pulpennya. Mungkin judul dulu, kemudian abstrak ya. Abstrak mungkin nggak dipakai ya. Tadi latar belakang atau introduction, kemudian metode, kemudian mungkin yang tadi di sini mungkin signifikansinya kan gitu ya. Kalau secara urutan ya urutan seperti itu. Tapi untuk penulisan itu agak berbeda ya teman-teman ya. Penulisan memang disarankan untuk mulai dari ini kalian tentu tidak akan tulis di ini ya di proses penelitian. Tapi mulai dengan metode gitu. Karena metode itu jelas sih apa sih yang kalian lakukan. Selesaikan dulu metode, kemudian ke latar belakang. Itu tadi sebenarnya saya sampaikan ke mungkin itu ya saya sampaikan dulu Mas. Saya pribadi juga ada sudah agak lupa kapan itu. Kemudian diskusi ini tidak kalian sampaikan, konklusi yang tidak, ya nanti ujungnya mungkin di signifikansi yang gitu. Jadi beda sebenarnya urutan yang ini ya urutan yang tertulis dan urutan bagaimana kalian menulis itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Itu jadi mulai dengan metode ya gitu. Oke, kemudian saya masuk ke sekarang ke PowerPoint. Nah, ini PowerPoint-nya dari, sorry, bukan PowerPoint. Ini file PDF kelihatan ya? Contoh proposal. Belum, Sir. Yang tadi ya, yang written order ya. Bukan yang mana nih? Masih, bentar. Berarti dia, oke, saya share, oke. Nah, ini dia kelihatan. Ya. Nah, kalau kalian lihat di LPDP itu, ya jangan terlalu ini juga ya. Sebenarnya kalau saran saya pribadi jangan terlalu kaku dengan judulnya Hmm. ini atau pola-polanya di LPDP sebenarnya. Ini cuma contoh aja gitu sebenarnya gitu. Nah, ini menarik sebenarnya. LPDP menggunakan istilah rasional, kelogisan gitu. Pentingnya ya. Sebenarnya ini pemahaman sama saya ya. Sebenarnya kalau kita mengatakan rasional itu artinya alasan kenapa penting gitu. Justru tadi yang Mas Hafiz sampaikan itu justru di belakang ya tadi Mas Hafiz ya. Hmm. Mm. Dan memang begitu latar belakang tujuannya kenapa sih signifikan gitu, kenapa sih penting gitu. Iya. Ini sebenarnya Hmm. overlap ini aneh juga. Kenapa saya juga aneh gitu. Saya untuk konteks saya ya yang studi Iya, iya. saya nggak tahu ya. Apakah memang begini dalam negeri saya nggak tahu. Kalau untuk konteks luar negeri ini dua hal yang mestinya tidak begitu dibedakan ya. Tapi menarik karena saya lihat juga ternyata Mas Hafiz tadi sampaikan ke teori itu Mas Hafiz dapat panduan seperti itu bahasa rasional ke teori itu dapat informasi dari mana gitu Mas Hafiz? Dapat dari mana lagi kemarin itu, Sir ya? Entah mungkin di link yang di Edil Lab ada saya baca-baca beberapa proposal orang gitu kalau nggak salah, Sir. Oke, Karena sorry memang yang Kak. tadi, kalau saya ngikutin yang guideline yang di LPDP itu sebenarnya agak kebingungan juga saya. Tapi kan kita harus ngikutin poin-poinnya kan, yang 9 itu.
Oke. Nah, itu betul menarik. Dan ternyata setelah saya buka proposalnya teman saya yang sekarang di UCL S3 PhD, dia memang bahkan dia tulis seperti ini bentar. Ini dia. Rational and Theoretical Framework gitu. Jadi langsung dia kasih teorinya gitu. Nah, ini bagus sekali menurut saya pribadi. Jadi dia langsung kasih judul gitu. Nah, jadi Hmm. ini juga ya sebenarnya hal yang paling penting ya ketika S3. Saya lihat teman-teman ini, saya pribadi juga merasakan bahwa apa perbedaan antara S2 dan S3 itu, kadang kita S2 itu tidak terlalu perhatikan theoretical framework gitu, karena teori gitu, dan Mas Hafiz tadi sebutkan nice. Sangat bagus itu pribadi gitu, nice, mantap ya. Itu ya, jadi jangan terlalu kaku dengan panduan ini ya LPDP, karena sebenarnya ada kadang ada hal yang mungkin agak berbeda, terutama yang kelogisan gitu. Rasanya sebenarnya alasan kan kenapa sih alasan itu penting gitu, tapi pas di bawah ternyata emang dia sampaikan pulang kontribusi teoris, walaupun sebenarnya enggak, tetap kontribusi itu lebih ke nanti mungkin kurang penelitian di situ. Jadi ya itu ya, Ya. jangan terlalu kaku seperti itu. Bahkan kalaupun kalian mau hilangkan ini kalau bisa tidak ada masalah, mungkin di sini kalian kasih judul Introduction and Rational, that is fine, absolutely fine ya sebenarnya gitu. Oke, itu mungkin ya bisa saya sampaikan. Ya silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Oh, ini ya, buka on mic saja langsung atau di chat juga bisa. Iya, sedikit menambahkan share. Tapi Ya, lagi-lagi sebenarnya proposal kita ini kan itu tujuannya ketika wawancara kan itu. Jadi memang harus ini, harus apa ya, harus mencari tahu kira-kira kalau diwawancara apa sih yang sering ditanyakan di proposal itu. Jadi memang kita harus mengejar ke sana gitu. Terutama tadi kontribusi tadi, apa sih kontribusi penelitian kamu kan gitu. Nah, yang lebih baik lagi misalkan kontribusi itu dia sudah berjalan kan gitu, bukan lagi akan-akan, tapi ini hanya sebagai saya sudah melakukan beberapa tahun, sekarang juga dan nanti juga. Kontribusinya kalau bisa berkesinambungan gitu. Dan tambahan sedikit lagi kalau bisa yang sering disampaikan oleh Sir Hakam itu, apa yang kita tulis di proposal penelitian itu kita pernah membahas di esai gitu. Jadi proposal sama esai itu bukan eh, ruangan yang berbeda, tapi sebenarnya menyatu, dia ada keterkaitan di sana gitu. Diusahakan, itu sebetulnya diusahakan. Boleh Sir, tanya jawab. oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini belum ada. Ini ya sebenarnya video kita dulu sudah pernah zoom juga ya. Ini S3 LPDP penulisan proposal yang 1 jam lebih ya, 1,5 jam Itu gitu. Sir, itu, Yang itu itu yang pantun. rincinya ya. Betul. Kalau kalian menonton silakan ya. Gitu. Nggak ada kayak pertanyaan ini. Ya. Jadi kemarin memang ada juga yang nanya, kalau misalkan S2 apa perlu ditulis detail itu kan gitu sebenarnya kan. Sebenarnya bagus ditulis. Jangan cuman kita pikirkan tapi kita tulis. Meskipun nanti tidak perlu dimasukkan di web LPDP ya kalau untuk S2 kan gitu. Tapi kita sudah punya gambaran apa permasalahannya. Kita nanti meneliti seperti apa kan gitu, kontribusinya seperti apa, lagi-lagi seperti itu. Makanya sebenarnya yang paling mudah itu dicari kira-kira siapa calon promotornya itu. Nah, kan itu siapa calon promotornya, kemudian kita usahakan dia ngasih feedback, itu sangat bermanfaat Chef, gitu loh. Ketika saya wawancara Kenapa? memang itu Kenapa? Gimana Mas? Sorry. diusahakan, kalau bisa kita usahakan calon promotor kita itu sudah ngasih feedback kalau bisa ya, kalau bisa Ya, itu ya waktu maksudnya wawancara itu sangat membantu tuh. ya, sarannya mestinya gitu Mas Hafiz ya. Kontak gitu supervisor, minta tolong saya ini topik saya ini akan saya nanti sampaikan ke LPDP, dan LPDP itu fokus ke signifikansinya gitu. Jadi minta apakah betul-betul Iya. topik itu signifikansinya. Bahkan kalau perlu suruh list dia gitu. Boleh nggak di list gitu. Apa sih signifikansi penelitian saya Hmm, gitu ya. Jadi kita bisa ini iya. pahami juga dari sudut pandang dia gitu kan. Seperti itu. Hmm, Ini iya. ada yang angkat tangan ini. Irma, silakan Irma. Thank you, Kak. Terima Siap. kasih, Pak. Siapa tadi namanya? Maaf, saya Mas lupa. Hafiz Hafiz. ya. Iya. Terima kasih materinya, Pak. Sangat membantu. Pertanyaan saya mungkin
satu dulu, nanti mungkin kalau ada yang lain, kalau masih ada waktu saya tambahkan. Ini tentang mencari promotor atau mencari calon pembimbing. Sebesar apa pengaruhnya dan sebesar apa pengaruhnya pada diterimanya aplikasi kita, karena kan tidak semua calon penerima beasiswa itu sudah ada kontak dengan promotor atau supervisor. Saya konteksnya S3. S3 ya, Hmm. ya. Terima kasih. Silakan Mas Hafiz. Ya, nanti ditambahkan sama Sir Hakam ya sebenarnya. Siap. Ini kan sebenarnya apa aja sih sistemnya, cara kan itu. Iya, itu memang tadi saran paling terbaik memang kalau dapat feedback ya. Lagi-lagi memang itu paling paling baik itu. Tapi kalau misalkan tidak dapat, kita cukup mengkontak dia aja. Misalkan kalau luar negeri, misalkan lewat email gitu ya, Saril. Nah, meskipun sebenarnya tidak dijawab oleh promotornya, itu sudah apa ya, sudah keinginan kita bahwasanya kita memang mencari promotor, kita sudah usahakan kan gitu. Dan kita memang kita harus jujur nanti kalau di saat wawancara kan gitu. Nah, kalau Sir Akam dulu menyampaikan seperti ini. Jadi memang kita email promotornya, kita sampaikan. Kalau bisa kita sampaikan kita sudah membaca artikel dia gitu. Kita sudah membaca artikelnya calon promotor kita itu, dan kita sampaikan ada kesesuaian rencana penelitian saya dengan keilmuan beliau gitu. Itu agar dia tertarik membaca proposal kita itu tadi. Nah, kalau kita cuma menyampaikan saja, ini proposal saya, kira-kira mau nggak ini Bapak atau Ibu dari promotor saya, itu biasanya mereka nggak terlalu ini, maksudnya nggak terlalu menanggapi gitu kan, Chef. Nah, kalau saya memang dulu saran seperti itu. Jadi saya sudah baca artikel beliau, saya sudah lihat Google Scholar-nya gitu. Bahkan saya cari itu, apa sih kemarin isi pidato ketika beliau pengukuhan guru besar. Saya gitunya saya cari gitu. Nah, jadi ketika saya menyampaikan proposal saya nggak langsung ujuk-ujuk minta feedback, tapi saya sampaikan dulu, ya kan. Eh, Rencana kajian saya seperti ini, Bu, kan gitu. Saya sangat tertarik sebenarnya. Kenapa saya tertarik? Awal-awalnya ide saya ini muncul ketika saya membaca artikel Ibu, gitu. Oh, artikel yang mana kan gitu kan dia kan. Ya, saya baca artikel Ibu yang ini, kan yang ini, yang ini, yang ini. Barulah beliau tertarik membacanya gitu. Kalau hanya saya sampaikan mungkin keinginan saya tidak apa ya mengkonekkan dengan keilmuan beliau, mungkin beliau tidak akan tertarik. Mungkin itu ya. Ya, serahkan menambahkan Oke, lebih komplit. kayaknya tadi Irma tanyanya seberapa penting ada calon promotor, Mas Hafiz. Kayaknya Nah, tadi pertanyaan itu juga deh. iya, seberapa penting ya? Nah, jadi memang lagi-lagi pengalaman saya di saat wawancara itu kan wawancara menanyakan kan gitu. Mas Hafiz kan mau S3 kan gitu. Apakah yakin Mas Hafiz nanti proposal Mas Hafiz ini bisa berjalan kan gitu. Bisa diterima di kampus. Nah itu, kalau kita tidak punya promotor, cara menjawab kita seperti apa kan gitu. Oh iya, saya sangat yakin Pak kan gitu. Bahkan saya sudah menghubungi calon promotor saya, beliau sudah memberikan feedback. Oh iya, sudah dikasih feedback kata promotor, kata pewawancaranya. Sudah Pak, dan itu kan beliau juga yang memberikan rekomendasi saya untuk LPDP dan beliau sudah kasih feedback. Oh, berarti sudah bagus ya kan gitu. Jadi dia langsung yakin gitu loh. Kalau proposal kita ini bukan hanya ancang-ancang lagi, tapi memang kita sudah start gitu loh. Kita sudah memulai kan gitu. Buktinya kita sudah dikasih feedback oleh promotor. Itu sangat mendukung, sangat itu meyakinkan pewawancara itu. Itu sih, Chef. Iya, kalau saya bagi pribadi ya, walaupun tidak wajib sebenarnya ada calon promotor, cuman em, bisa saya katakan ya, walaupun secara persyaratan tidak wajib ya, tapi secara lulus beasiswa mestinya wajib gitu ya. Hmm. Mestinya wajib ada, karena kalau nggak ada kan bisa jadi topik penelitian kita itu kayak cuma hayalan kita aja gitu, nggak penting sebenarnya kan gitu. Hmm. Kalau buktinya bahwa tidak penting, kalau misalnya kita sudah banyak kontak profesor, tapi ternyata masih tidak ada satupun yang mau menerima, itu berarti ya kemungkinan besar topik Iya. kita memang tidak bagus. Yang seperti Hmm. itu. Jadi walaupun nggak wajib ya, tetap pasti saya yakin akan ada tetap orang lulus yang tanpa ada korespondensi, cuman itu hal yang sangat-sangat penting gitu. Seperti itu. Nah, dan tips cara menghubungi profesor itu sudah saya buat videonya juga kan ya. Jadi nggak asal juga kita seperti tadi Mas Hafiz jelaskan gitu. Ada caranya, misalkan cek profilnya dulu, cek artikelnya, dan cara emailnya gimana, cara menentukan topiknya gimana. Karena saya juga pengalaman awal selesai S2 itu kemarin di UK, kemudian saya email itu kayaknya dari 10-11 orang sekitaran itu 12-an gitu. Cuma satu yang positif yang balas waktu itu. Nah,
Nah, tapi kemudian S2 lagi kemarin, kemudian pulang, eh, ada perubahan yang signifikan itu saya ubah cara saya kirim email. Dari sekitar Hmm. 10 mungkin saya kirim email, hampir mungkin sekitar 8 7 orang itu yang positif gitu. Ternyata ada Iya. caranya emang gitu, ada tekniknya Hmm. sendiri ya untuk ya itu tadi, Ya yang benar. sampaikan Mas Hafiz gitu. Oke. Ada lagi, ini upgrade English ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini, Bang. Jadi sebenarnya itu sih yang mau saya tanyakan tadi tentang mengenai menghubungi Hmm. supervisor, calon supervisor kita. Eh, Mungkin tadi sudah agak sedikit terjawab ya, tapi mungkin saya juga belum lihat YouTube-nya, mungkin nanti saya akan cek. Tapi mungkin yang di sini yang mau saya tanyakan yaitu saya sudah mencoba untuk menghubungi supervisor. eh, saya sudah baca artikelnya gitu, sudah baca apa profil beliau. Yang menurut saya itu kayaknya relate gitu dengan penelitian saya gitu. Hmm. Nah, tapi ternyata balasan dari beliau tuh mereject kayak gitu. Tidak menerima. Dia bilang tidak sesuai kayak gitu kan. Dan ada juga yang tidak membalas kayak gitu. Nah, sebenarnya cara mencari supervisor ini nih gimana gitu? Apakah kita harus betul saya tuh mungkin saya lebih relate ke Mas Ahkam karena saya pendidikan bahasa Inggris juga. Uh, Karena penelitian saya tuh flip classroom gitu. Apakah saya harus betul-betul melihat si calon SPV itu betul-betul membahas flip classroom atau apa ataukah cukup digital learning, online learning yang secara umum kayak gitu atau harus spesifik dia harus ada meneliti tentang flip classroom itu gitu. Ini dalam negeri atau luar negeri, Bu? Ini sekarang saya sedang mengusahakan ke luar negeri dulu. Oh, ke luar negeri, oke. Eh, oke, Mas Hafiz, bagaimana kemarin bisa ketemu dengan promotornya gitu? Kenalannya kah atau gimana, Mas? Ya, memang sebenarnya gini ya, maksudnya bukan ujuk-ujuk sebenarnya ya. Jadi memang untuk LPDP ini dia persiapannya sebenarnya lama ya. Kalau saya sudah mempersiapkannya setahun yang lalu. Jadi memang saya sudah kadang menanyakan apa bertanya lewat WA beliau kan gitu kan. Tapi memang syukurnya beliau respon ya. Entah mungkin karena pertanyaannya mungkin sesuai dengan keilmuan beliau, betul-betul sesuai keilmuan beliau kan. Jadi beliau menjawab gitu. Nah, ketika saya meminta dari promotor atau mengirimkan proposal saya, jadi beliau sudah tahu, oh si Hafiz yang ini ya. Dia kan lihat tuh, misalkan email kita, oh dia udah pernah nanya ini kan, udah pernah nanya ini kan gitu. Jadi memang kalau masih ada waktu, memang dari jauh-jauh hari sih kan gitu. Kalau kalau saya share ya, kalau Sirakam kan tadi kan nggak tahu juga, udah banyak gitu. Kalau saya memang cuma satu dan alhamdulillahnya langsung beliau respon baik gitu. Jadi pertama kontak itu bukan karena ketemu di manapun ya, tapi memang melalui email ya, Mas Hafiz, untuk Hmm, hmm, promotornya itu. hmm. Hmm. Kemudian email, kemudian beliau kasih nomor WA-nya. Iya, Wah, baik sekali ya, emangnya itu syukurnya dapat promotor yang langsung ini ya, yang langsung mau gitu. Jadi untuk bertemu dengan promotor itu banyak cara sebenarnya. Mungkin saya jelaskan iya. juga mungkin di video saya itu. Jadi ada yang saya punya senior itu dia ketemu supervisornya itu dengan mengikuti konferensi gitu. Jadi promotornya ini jadi pemateri gitu. Misalkan ikut ke seminar, konferensi kan banyak sekarang gitu kan. Konferensi misalkan dosen-dosen luar negeri itu menjadi pemateri, misalkan datang ke Indonesia, kemudian kalian langsung ngomong gitu. Saya tertarik dengan ini gitu. Biasanya kalau kita ngomong langsung itu lebih bagus gitu. Pokoknya ada hal yang kayaknya susah mereka menolak gitu. Itu senior saya gitu dan ketika daftar dia Fulbright kemarin dia Fulbright CS3 sama-sama Fulbright kami, dia baru kontak ulang gitu. Dia baru Hmm, follow up kan, saya sudah mendaftar beasiswa ini dan seterusnya gitu. Itu satu. Saya juga kemarin punya senior di sini yang bukan sama-sama beasiswa Fulbright, dia dari Cina. Dosen saya yang jadi promotornya dan ternyata dosen saya cerita mereka itu ketemu dulu waktu konferensi juga di Cina gitu. Jadi dosen saya ke Cina, hmm. di sana baru ketemu gitu, baru dia bahas gitu. Nah, tentang itu. Jadi beda-beda ya, ada yang ketemu konferensi, ada yang Iya, langsung iya. kontak email gitu. Nah tadi misalkan Bu, siapa tadi upgrade English, saya nggak tahu namanya tadi, sorry saya lupa Bu namanya mungkin disebutkan. Ini, Pak. Oke, Di berapa kali tadi dapat penolakan Bu? penolakan satu kali, yang lainnya itu belum balas gitu. Berapa kali yang tidak balas Bu? Berapa dosen yang tidak balas? Hmm,
berapa? Mungkin 5 atau lebih mungkin. Saya udah lupa. Dosen yang Ibu kirim email itu dosen muda atau dosen senior gitu? Ada yang eh, ada yang senior, tapi kayak senior sih. Karena kalau saya lihat apa namanya tuh jabatannya gitu senior lecturer, kemudian sudah bergabung di misalnya organisasi apa gitu-gitu. Iya. Ya kadang memang itu ada yang sudah sesepuh gitu. Kalau kita fokus ke publikasinya biasanya kayak sudah senior banget gitu ya. Yang mereka mungkin sudah tidak terlalu fokus ke pencarian itu ya calon supervisor. Kalau anak-anak, sorry, yang masih muda itu ya, baru selesai PhD, tapi sudah ada publikasi, sudah mulai aktif publikasi itu biasanya mereka agak ini gitu. Dan juga nanti nonton video saya itu ini Bu, kita salah satu tipsnya ya teman-teman cek current projectnya. Biasanya itu kalau di untuk konteks luar negeri itu biasanya kita cek di profilnya di website kampusnya itu mereka biasanya ada di atas CV-nya itu current project gitu, project yang sedang berjalan gitu. Nah masuki topik itu Bu. Ini ya topiknya Bu. Jangan boleh kita sebutkan bahwa saya misalkan tertarik di flip learning gitu, tapi saya melihat bahkan saya gini kemarin. Jadi saya kemarin ada dosen, dia saya kan tertarik di teknologi ya, teknologi pengajaran agak terbuka sih, mau flip learning, mau apapun intinya teknologi karena bidang teknologi itu kan dia namanya teknologi ya, itu pasti dia berkembang pesat gitu. Kemarin baru tiba-tiba langsung ada AI lagi, padahal sebelumnya ada AR dan sebelumnya kan gitu. Jadi sangat pesat gitu. Jadi saya sampaikan bahwa saya mau tertarik dengan penelitian ini gitu, topiknya apa gitu. Secara umum saya kasih dulu secara umum saya teknologi. Kalaupun topiknya itu saya nggak topik spesifiknya saya nggak terbuka gitu. Bahkan karena dia topiknya itu dia ke pragmatik saya nggak salah waktu itu ya dia lebih ke pragmatik. Saya belum pernah ambil mata kuliah pragmatik selama saya kuliah S1 S2. Jadi saya sampaikan bahwa sampai saking ininya ya, walaupun mungkin saya tidak punya background di pragmatik, saya tertarik juga penelitian teknologi dalam konteks itu dan saya siap nanti mengambil mata kuliah itu gitu. Jadi saya sampaikan seperti itu Bu. Jadi saking ininya, saya sampaikan bahwa saya tahu kamu topiknya di sini gitu. Oke, jadi kita ikuti proyeknya mereka. Kesimpulannya ikuti proyek mereka, jangan mereka yang mengikuti proyek kita gitu Bu. Paham Bu? Iya ya. Oh ya, ini Bang satu lagi. Ada juga kemarin tuh saya coba Mones gitu kan. Saya lihat di webnya tuh dia menerima PhD student, tapi ketika saya menghubungi katanya dia tidak menerima lagi student gitu. Itu juga agak ini juga kan. Hmm. Ya biasa mungkin websitenya belum update juga mungkin begitu Bu. Ibu langsung kirim proposal kah? Kalau kirim email? Nah, ini satu lagi juga mau saya tanya. Kadang, jadi dulunya tuh saya mencoba sekaligus proposal sama CV gitu. Hmm. Oh, jadi sekarang saya mau nanya, boleh nggak sih saya mengirim email ke calon SPV itu tanpa melampirkan proposal gitu? Jadi maksudnya, jadi saya juga mungkin bisa lebih terbuka, tidak hanya fokus ke flip classroom gitu. Mungkin bisa kayak education technology kayak gitu. Jadi untuk Sebenarnya boleh sih kirim proposal Bu, tergantung dengan dosennya. Cuman boleh mungkin sebagai contoh mungkin ya. Tapi di emailnya harus tekankan Bu bahwa topik saya misalnya secara umum ya, sampaikan dulu bahwa saya tertarik di teknologi pengajaran bahasa Inggris kan, teknologi dan pengajaran bahasa Inggris. Nah untuk topik itu saya tertarik, baru sebutkan Ibu sebutkan yang terkait dengan punyanya gitu. Saya tertarik di flip learning, saya tertarik di AI, saya tertarik di apalagi kalau untuk teknologi, evaluasi teknologi, pembuatan teknologi dan seterusnya. Jadi Ibu bisa list gitu gitu ya. Nah, atau mungkin fokus ke punyanya gitu ya untuk memperlihatkan bahwa ibu sebenarnya fleksibel kok yang manapun gitu. Kalau oh, misalkan ibu attach proposal mungkin bisa sampaikan bahwa proposal saya ini cuma sebagai contoh gitu. Topiknya tidak mesti gitu sebagai cuma contoh ini bentuk proposal saya gitu. Kurang lebih sebenarnya itu bisa mungkin bukti writing bagi mereka Bu kayak sampai writing oh ini siswa writingnya bagus, oh ini siswa pemahaman metodenya begini gitu. Jadi kurang lebih kayak penilaian Bu bagi mereka gitu sebenarnya. oh, oke. Mungkin, terakhir, Serahkam sendiri kemarin melampirkan proposal atau tidak ketika menghubungi SPV? Karena kemarin di Fulbright itu kan kami tidak diwajibkan ada proposal, jadi saya email calon supervisor itu nggak submit lagi Bu proposal sama sekali tidak, gitu. Oh, Sama sekali tidak. Intinya kan di awal kalau mereka di awal sudah balas positif ya baru nanti Ibu mungkin kalaupun di awal tidak mau kirim proposal
boleh banget nanti cek di bagaimana bahasa email saya di YouTube itu, kirim aja sampaikan aja topik-topiknya. Nanti kalau dia tertarik, oh iya saya kebetulan juga lagi mestinya mesti cek ya. Saya lihat misalkan dosen ini ya, saya lihat kamu you ya kalau bahasa Inggris tentunya, walaupun you ya kamu ya gitu ya. Kalau kita pakai kamu bahasa Indonesia kurang sopan ya. Walaupun kamu ya kamu, saya lihat topik penelitianmu ini di sini misalkan gitu. Sebutkan, saya juga tertarik di situ gitu. Kayak Bu bisa sebutkan seperti itu. Nah, ketika dia tertarik, oh iya, kami juga memang sedang melakukan penelitian ini. Kalau kamu mau join di grup penelitian kami, silakan gitu. Nah, baru sampaikan apakah perlu saya kirimkan proposal saya ya. Seperti itu Bu, bisa mungkin gitu. Kalau dia minta, lebih bagus banget, lebih bagus lagi ya. Nanti bisa minta feedbacknya sekalian gitu. Oh, pasti Kalaupun dia tidak syaratkan, kenapa Bu? karena saya pikir selama ini harus ada proposal dulu, makanya jadi sekarang saya udah tertunda untuk menghubungi karena saya kirain apa saya harus ubah proposal lagi kayak gitu. Berarti tanpa proposal juga kita sudah boleh email calon SPV. Bisa, bisa kok Bu. Bisa kok. Maksud saya, kalau memang ini orang butuh, kan ada juga memang dosen itu Bu, butuh memang supervisor gitu. Sorry, supervisi calon mahasiswa gitu. Ada memang yang butuh gitu. Ada juga memang yang nggak butuh memang sudah penuh gitu. Jadi butuh ataupun ini kalau memang dia butuh-butuh butuh, dia akan email balik kok kita. Oke, oke, Gitu. makasih. Tapi ada juga caranya, nggak bisa langsung nanti cek. Kurang lebih kita juga harus kayak show off gitu Bu. Siapa sih kita? Apakah kita ini punya publikasi yang kuat? Apakah kita ini kemarin S2-nya cum laude? Apakah kita ini seorang dosen yang, kalau bukan dosen biasanya tidak terlalu tertarik dalam penelitian gitu. Karena tidak semua orang itu sebenarnya S3 itu orang yang betul-betul memang mestinya S3 gitu. Ada orang yang kayak mencoba-coba aja gitu. Kalau dosen ya memang mau tidak mau harus ke S3 kan? Paham maksud saya Bu? Iya. Gitu. Jadi nanti cek contoh email saya untuk bagaimana bahasa-bahasanya. Kita harus juga memperlihatkan beberapa hal gitu. Tidak asal tanya aja gitu. Makasih banyak. Ya, siap, siap. Oke, Mas Azizah, silakan Mas Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ketemu lagi Mas Akam Arifin. Ya, sama ini juga saya pernah nanya secara pribadi ya ke Mas Akam. Dulu sejak S2 malah. Ini Mas, alhamdulillah kemarin sebenarnya proses juga panjang. Saya sedikit share dulu. Saya kirim proposal, langsung kontak calon supervisor itu November tahun lalu, dan alhamdulillah bulan April yang lalu ya, akhirnya setelah melalui revisi yang banyak dan ganti proposal juga, dan juga sudah korespondensi sama calon supervisor, alhamdulillah akhirnya beliau mengiyakan untuk menjadi supervisor. Nah, cuman selama revisi itu beliau menyarankan bahwa topiknya isunya tolong diperluas. Jadi jangan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia begitu. Karena beliau meyakini bahwa ketika penelitian itu bisa luas juga, isunya tentang di mana-mana kan juga bisa terrefleksikan dibawa ke Indonesia agar kita juga bisa belajar dengan negara lain begitu. Nah, yang saya tanyakan kepada Mas Hafiz, gimana ya caranya ya agar bisa menghubungkan antara impact ke dunia dengan Indonesia. Apakah nanti ketika wawancara dengan interviewer itu di LPDP, apakah kontribusi itu harus langsung gitu, langsung kayak tadi kan Mas Hafiz kan langsung ke isu permasalahannya di Indonesia, di pengadilan Indonesia gitu kan. Nah, gimana ya kalau misalnya konteks saya gitu ya di luar negeri yang nanti bisa dimasukkan untuk jadi solusi ke permasalahan di Indonesia gitu ya. Itu sih gimana nanti ketika menjelaskan ke wawancara LPDP gitu. Itu sih Mas Akam. Mas Hafiz, mana Mas Hafiz ini? Kita tunggu Mas Hafiz. Mas Hafiz, atau Mas Hafiz diusir sama ini pengurus masjid. Untuk meninggalkan masjid sekarang mungkin sudah mau tutup masjidnya. Ya, kita tunggu dulu mana Mas Hafiz. Oh ya, Mas Akam itu di Melbourne ya, Mas? Apa ini Mas? S3? S3. Di US sekarang, Mas Aziz. Oh, di US. Oh ya, Fulbright ya. Ya. Saya masih ingat ke Mas Sorry, sir. Hafiz. Oke, nah sudah. Silakan. Tadi Mas Hafiz. tadi keluar saya, sir. Soalnya ini ngambil roti lapar, sir. Saya belum makan malam. Aduh, sorry. Ambil waktu jam makannya ini. Sorry.
Sudah 9:30, Pak, Mas. Oke. Biasanya saya makan habis maghrib. Tadi ada tamu kan, mau makan habis Iya, isya iya. nggak enak pula kan. Ambil roti tadi. Lanjut, Sir. Lanjut, Sir. Oke, Gimana? Mas Saya Hafiz mau ulang. ulangi atau saya simpulkan? Silakan, Sibuk ulangi aja. aja lebih bagus biar Mas Hafiz paham konteksnya gitu. Oke, baik, Mas. Jadi, alhamdulillah setelah cukup lama proses korespondensi dengan calon supervisor, beliau menyetujui untuk jadi supervisor saya. Cuman beliau itu menyarankan setelah revisi ya, proses revisi itu ya, itu awalnya saya membawa kasus Indonesia gitu, tapi kemudian dia menyarankan untuk lebih diperluas ke dunia, dan juga harus menyesuaikan dengan kampusnya yang punya visi ternyata nggak cuma spesifik ke negara tertentu misalnya. Nah, sehingga proposal saya itu berkaitan dengan isu dunia gitu. Nah, permasalahannya saya jadi tertantang ini untuk gimana caranya membawa isu dunia itu agar nanti bisa direlevansikan atau dikorelasikan dengan proposal untuk LPDP. Nah, apakah di LPDP itu nanti pewawancara harus melihat kontribusi langsung gitu, seperti kalau Mas Hafiz kan tadi kan kasusnya kan langsung ya, kayak kasus di pengadilan Indonesia, kasus di Indonesia gitu. Nah, gimana kalau itu kasusnya di luar negeri atau di beberapa negara? Nah, gimana cara meyakinkan pewawancara kalau itu ada impact-nya terhadap Indonesia gitu loh, Mas? Gimana ya? Iya ya. Di poin yang 9 tadi ada nggak kira-kira Mas pembahasannya yang 9 yang penelitian apa tadi? Prioritas nasional tadi. Kan tadi ada tuh di awal tadi 9 tadi saya sampaikan 9 poin kan. Iya, Prioritas. maaf Mas, saya jatuhnya telat karena ada acara tadi. Iya. Oh iya. Maaf. Nanti saya baca deh di LPDP-nya. Tapi sebenarnya gini sih, Iya. Pak, kalau pengalaman di wawancara saya kan, pertama memang di awal ini kita jangan terlalu muluk terlalu besar cakupannya, karena nanti ketika wawancara itu pertanggungjawabannya besar untuk meyakinkan mereka kan itu. Jangan nanti gara-gara tidak terlalu besar cakupannya malah menjadi apa namanya, buyar gitu ya ketika menyampaikan itu gitu. Tapi kalau misalkan kasus seperti saya kan, mungkin kasus saya bawa. Sebenarnya kasus yang di Indonesia ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia gitu ya, Pak. Nah, kenapa kemudian saya akhirnya menarik apa yang terjadi di Australia dan itu kan kayaknya sama nih kurang lebih ya. Jadi apa yang mereka sudah lakukan di Australia itu sudah berjalan, sedangkan kita di Indonesia belum. Nah, saya anggap itu sebagai contoh baik kan gitu, agar kita bisa menjadikan itu sebagai apa ya, sebagai pandangan ke depan, agar kita tidak lagi membahas cakupan, kita tidak hanya melihat lagi maksudnya di Indonesia aja kan gitu. Coba kita lihat di negara lain kan gitu. Mereka sudah berkembang, lalu bagaimana mereka menangani kasus yang ada kan gitu. Maka akhirnya saya jadikanlah itu sebagai contoh untuk menarik perhatian wawancara saya kan itu. Jadi lagi-lagi sebenarnya apa yang terjadi di luar negeri itu hanya sebagai ini aja, sebagai kalau saya sih sebagai sampel aja, kan itu sebagai contoh aja. Namun untuk kontribusinya tetap dibawa ke Indonesia sih, Pak, kalau saya kan gitu. Mungkin kalau kasus Pak Aziza kan, Pak Restu kan saya nggak tahu tadi kasusnya apa. Tapi kalau saya seperti itu, mereka pun yang menanyakan ini, apakah sudah pernah terjadi di Indonesia mereka itu, atau negara apa aja yang sudah menerapkan ini kata mereka. Yang sudah menerapkan negara Australia kan. Apakah kamu sudah membaca? Sudah saya membaca kan gitu. Mungkin boleh tambahkan silakan. Kalau dosen saya di sini, ada dosen sini yang senior gitu. Dia mengatakan kalau untuk ini ya konteks kami, kan kadang itu ketika kita menulis novelty, bahwa penelitian ini belum ada dilakukan di Indonesia misalkan. Dosen saya bilang, lah apa bedanya dengan Indonesia dengan Pakistan? Apa bedanya dengan Indonesia dengan India? Apa bedanya Indonesia dengan Malaysia? Apa bedanya dengan Indonesia dengan ini gitu? Secara umum kan untuk konteks kami ya, bidang kami tergantung topik tentunya. Topik kita kan untuk pengajaran bahasa Inggris misalkan metode apa, misalkan penggunaan AI dalam academic writing misalkan kan sama aja gitu ya. Jadi Iya. dalam logika lain kalau misalkan supervisornya bahasnya konteks luar negeri, nah Mas Abid, Mas Aziza nanti Mas Restu pas dia wawancara bagus saja konteks kita Indonesia gitu.
Oke, bahwa ini Hmm. sebenarnya bukan cuma masalah Indonesia gitu. Mas Restu mungkin bisa fokus ke bahwa ini masalah Indonesia seperti ini gitu, sampaikan gitu. Nah, Hmm. adapun kenapa supervisor itu minta topik kita itu harus luas gitu ya, bukan fokus ke Indonesia. Karena kan kalau kita mau publikasi internasional itu spam saya, Mas Restu juga mungkin sudah pahami juga, kan kalau mau publikasi internasional ya cakupannya, skopnya itu kan jangan ke satu daerah kan, harus untuk international reader kan, gitu kan. Iya, betul, Makanya betul. biasa itu kalau kita kirim jurnal, mereka akan menolak dengan alasan bahwa pembaca artikel ini bukan untuk international reader gitu. Seperti itu Mas. Hmm. Makanya dosennya mungkin minta. Jadi kalaupun nanti mengarah ke situ, misalkan ada hal-hal yang ditanyakan sama profesor sama pewawancara berbeda, bisa dikatakan bahwa ini juga salah satu cara untuk bisa publikasi internasional gitu. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Ya, Oke, karena oke. kalau cuma konteks ini Indonesia ya nanti publikasinya juga di Indonesia aja. Seperti itu Mas. Restu. Oke, siap, siap, siap. Ya. Berarti itu ya Mas Ini ya, bisa aja ya. dibawa ke internalisasi, apa networking ya, ke luar juga ya. Eh, Karena kalau ke sana. logikanya Mas Restu ya, kalau isu saya Mas Restu nggak sebut tentang tadi isunya apa. Kalau isu itu masih terjadi di luar negeri ya pasti terjadi di Indonesia lah. Ah, ya betul, betul. Nggak mungkin enggak kan. Maksudnya negara kita Betul. bukan negara yang di atas gitu ya. Kecuali mungkin negara kita majunya teknologi sudah maju banget gitu ya. Oh sehingga kalau kalau Indonesia Ah, itu sudah selesai masalah itu, luar negeri yang aja yang belum enggak. That is mm, impossible. mm. Jadi kampus mana nih Mas Restu? Eh, Boleh speed apa supervisornya, nggak boleh? Hah? supervisornya Ya. dari Melbourne, University Oh, of Melbourne Melbourne. University ya. Weh, ini kebalik kita ya. Ya, Oke, jadi linknya Mas, deket aja Mas. ya, mantap. Siap. Mas Trust ini, oke teman-teman mungkin ini ya. Jadi Mas Trust ini pernah pertama kali S2 Mas ya. Mas Trust tuh mau ke Edinburgh waktu itu ya. Iya, Ya, bener-bener. saya masih Pas ingat waktu itu. Mas Akam masih di sana dulu. Iya. Malah saya tidak sarankan ke Edinburgh ya kan Mas ya. Iya. Ya Saya ini malah mentor pindah. saya nih, Mas Akam mentor saya ini. Saya masih ingat. Malah saya suruh ke UCL Mas ya waktu itu ya. UCL ya. Ya, UCL dan Alhamdulillah. alhamdulillah Mas Restu sudah selesai di sana. UCL kan terbaik pertama kan Mas, education kan? Education ya. Ya Alhamdulillah waktu ya. itu, waktu itu saya kenapa saya Edinburgh waktu itu karena waktu saya cek saya belum saya nggak cek waktu itu dari ranking untuk pendidikan gitu. Saya cuma ranking the kampus secara umum gitu. Makanya saya pilih Edinburgh dan cantik juga latar belakangnya kan, foto-foto itu bangunannya gitu. Oh, Ya waktu itu ya. Ya. Jadi saya belum tahu ternyata UCL loh yang paling tinggi untuk education waktu itu gitu. Nanti pas di belakang saya tahu, baru saya sarankan Mas Restu untuk ke UCL aja gitu. Gitu. kalau saya waktu itu masih kurang pede sih Mas kalau di UCL. Ya ke yang Kenapa Mas? itu dulu. Kalau saya masih kurang pede aja Mas. Jadi mungkin waktu itu ke Manchester dulu, malah Manchester terus Edinburgh baru mencoba-coba yang UCL. Alhamdulillah keterima. Eh, Indonesia itu Mas termasuk kita Mm-mm. kan termasuk luar biasa gitu karena teman-teman saya waktu di Edinburgh itu saya tanya kadang kamu sudah punya pengalaman kerja tidak? Ternyata banyak loh yang tidak punya pengalaman kerja di Ah, antara mereka gitu. Jadi CV mereka itu kalau kita bandingkan antara CV yang mahasiswa yang tadi teman saya itu dengan CV Indonesia, CV Indonesia itu ke organisasi ini kan luar biasa kan pengalaman kita sebenarnya gitu. ternyata Ya. lebih banyak ya yang Ya, orang Indonesia lebih pengalaman ya. Betul Mas. Jadi secara CV kita itu Hmm. sebenarnya jauh lebih kuat. Ya, sorry itu saya Hmm. ya. Ini bukan ini ya masalah ras cuma contoh aja. Jadi kan luar negeri itu banyak teman-teman kelas kami itu orang Cina gitu. Dan kebanyakan Mm-mm. mereka sebenarnya kurang pengalaman kerja gitu dibanding orang Indonesia. Cuman kelebihannya mereka, mereka itu IELTS-nya sangat tinggi gitu. Itu Oh ya. kegunaannya Mas. Kita biasanya IELTS kita yang agak ini ya agak isu gitu, isu berat masalah kita di IELTS gitu. Tapi padahal pengalaman kerja, tujuan nanti ke depan mau apa itu kuat banget gitu sebenarnya kita. Jadi jangan bisa dikatakan peluang kita untuk diterima di luar negeri itu sebenarnya kuat sekali Mas. Apalagi S2 itu kuat banget. Hmm. Harus percaya diri sih mestinya kita orang Indonesia. Siap-siap. Ya, doanya nih Mas. Bisa. Nanti pengen Ya, daftar siap. LPDP. Ya, ini Terus ada berapa teman kita yang sudah lulus di Melbourne itu, yang sudah ada teman dekat saya juga ada sekarang Mas di Melbourne gitu. Bahkan siapa tahu mungkin yang teman saya juga yang dari Monash University malah ke UCL sekarang Ardila pernah chat kontak mungkin dia. Oh Dia iya, pernah. pernah kemarin kan nanya Mas Akam tuh. Terus kemudian saya kontak Mas Abdillah itu.
Dan Ya, juga nanya kan email share terkait kan. betul sama keluarganya. Mm. Eh, Ini kayak baku ini ya, saling dari Edinburgh, dari UK ke Melbourne, Melbourne ke Monash ke jadi kayak Wah, seneng saling banget. saling tukar gitu ya. Seneng banget bisa punya teman yang suportif dan positif kayak gini. Siap Mas, ya, thank you Mas Iya, Lesti. iya, Dia juga kemarin chat iya, ke iya. saya. Oke. Ya, terima kasih Mas Hafiz, Mas Akam. Mungkin yang lain ada yang mau tanya mungkin. Ya, silakan kalau ada masih ada pertanyaan. Silakan. Oke, kalau nggak ada, oh bentar, ternyata ada di chat tadi masih ada orang. Saya mau tanya ke saya kan S1 dan S2-nya pendidikan bahasa Arab, tapi S3 ini mau mengambil ilmu pendidikan bahasa. S1 dan S2 pendidikan bahasa Arab, tapi S2-nya mau pendidikan bahasa. Oke. Untuk proposalnya saya Arandi tentang media pembelajaran bahasa Arab. Yang saya mau tanyakan apakah relate untuk disertasi? Ini konteks dalam negeri atau luar negeri Islamiyah? Islamiyah, masih ada orangnya? Dalam negeri, oh dalam negeri. Untuk proposal saya Arandi tentang media belajar bahasa Arab buat tunarungu. Yang saya kan apakah iya ya, jelas ya kan tentang bahasa Arab jelas jelas banget kalau dibilang Ya, relate jelas Mas Hafiz ya. masih Ya, linear, udah jelas banget. iya jelas banget. Linear kok itu Mau Islamiyah. ambil mau ambil kampus mana? Kampus mana nggak? Islamiyah. Oh ini ya. Jogja. Satu kota kita. Semoga lulus. Jadi bertanya, kalau misalnya email kita tidak dibalas oleh supervisor, sebagaimana Pak solusinya sudah menunggu 3 bulan. Ini menunggu, aduh, aduh ya, jangan menunggu selama itu ya. Jadi gini prinsipnya, secara aturan sebenarnya dosa itu luar negeri agak beda dengan Indonesia ya. Indonesia itu kadang supervisor kita aja nggak balas chat kita seminggu 1 bulan. Luar negeri enggak, mereka itu punya aturan. Kalau untuk konteks luar negeri ya, kalau dalam negeri saya nggak tahu ini Yuju konteksnya luar negeri atau dalam negeri. Secara aturan untuk luar negeri itu dosen itu ke mahasiswanya wajib membalas email dalam 3 hari. Kalau dosennya tidak membalas email dalam 3 hari, kita bisa ingatkan reminder dalam within 1 week, dalam 1 minggu mereka tidak balas lagi, kita bisa langsung lapor ke pihak departemen gitu. Oke? Kalau Indonesia mungkin kita melapor ke jurusan, malah kita yang diceramai ya. Di konteks Sheffield. Pokoknya jangan menunggu 3 bulan. Kadang itu dosen ini ya ke skip gitu emailnya. Jadi kalau dalam 1 minggu dosennya Kalau nggak Indonesia bahaya tuh, Sir. kena Mas Apis Kalau Indonesia bahaya itu, Sir. Jangan lapor-lapor mereka, Sir. Bahaya tuh, Sir. bahaya. Kirim ulang aja kadang mereka ini kelewat Yuyu. Kirim ulang aja gitu. Kalau 2 kali kirim email mereka tidak balas ya sudah, berarti memang dia dia nggak mau ya balas ya gitu ya. Jangan dipaksa juga ya. Tapi 3 bulan jangan jangan menunggu ini menunggu jodoh atau apa itu 3 bulan kak. Lama banget. Oke, terima kasih penjelasannya. Tadi sudah dibahas tentang format penulisan proposal penulisan tiga. Apakah juga sekaligus ada format penulisan secara spesifik seperti pada kampus dituju? Eh, Nanti biasanya ada format khusus untuk di kampus yang dituju gitu. Nanti cek di websitenya masing-masing. Di Melbourne itu misalkan mereka ada format gitu. Kalau misalkan kampusnya tidak kasih format, itu berarti format umum yang kayak tadi. Nanti cek di YouTube saya sudah dijelaskan kalau persoalan format itu. Secara umum kok. Paling ini paling itu ini in general ya introduction. Introduction berarti latar belakang gitu kan. Di dalamnya sudah masuk di review sebenarnya itu introduction latar belakang sudah masuk di review. Kemudian metodologi ya dalamnya ya umum, partisipan, site penelitiannya dan data analisisnya, metode penelitiannya gitu. Kemudian nanti paling ke significance ya. Paling seperti itu di umum itu. Kayak itu ya umum kok. Kalau kamu ikut yang umum ya itu aja gitu. Gitu. Oke. Itu aja ya. Mas Hafiz, any last words? Ada hal yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup, Mas Hafiz? Ya, sepertinya cukup ya, Sir. Udah jam 10 juga ini. Jujur Oh, saya mau makan ini, Sir. sorry. Sorry Mas Hafiz. Thank you Mas Hafiz. Udah jam 10. Ya, maksudnya Oh iya gini, ya. jadi terkait dengan proposal penelitian ini, memang kalau misalkan bingung mengikuti format yang mana, kita harus mengikuti guideline yang dari LPDP ya. Karena memang itu mau dalam negeri maupun luar negeri. Kenapa mereka buat guideline seperti itu? Karena itulah yang mereka butuhkan. Apa latar belakangnya, kan, apa resultnya, kan itu. Jadi ikuti guideline itu aja. Hanya saja tinggal kita aja yang mengutak-atiknya, bagaimana menyampaikannya dengan baik, bagaimana dan segala macamnya ya.
seperti yang saya sampaikan tadi, saya pun di awal-awal memang kebingungan juga ketika membaca guideline yang di LPDP. Makanya saya buat guideline saya sendiri, meskipun memang topik besarnya kalau menurut saya harus sama ya. Ada latar belakang, ada perumusan masalah gitu ya, ada metodologi dan lain sebagainya, ada kontribusi, ada manfaat dan seterusnya kan gitu. Hanya saja kita saja. Dan kalau bisa untuk memudahkan nanti diwawancara, harus kita temukan benang merahnya ya, benang merahnya. Jadi jangan seakan-akan apa yang kita bahas di proposal penelitian sama sekali kita tidak ada bahas di esai kan gitu. Nah, apa yang kita bahas di esai tidak ada sangkut pautnya dengan proposal penelitian. Jadi semuanya harus berkesinambungan menurut saya. Dan yang lebih baik lagi, apa yang akan kita lakukan itu sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi bukan lagi saya lihat wawancara itu menginginkan tidak hanya dengan kata-kata saya akan, tapi saya sudah melakukan ini, untuk selanjutnya saya perlu seperti ini untuk memperbaiki ini dan seterusnya. Itu mungkin salah satu cara untuk memudahkan kita nanti ketika wawancara untuk menyampaikan proposal penelitian kita. Dan terakhir kalau bisa apa yang kita tulis itu memang apa yang terjadi di sekitaran kita. Itu lebih mudah lagi untuk menyampaikan nanti. Mungkin cukup serahkan. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terakhir mungkin apa yang bingung dilihat aja nanti YouTube-nya Serahkam, karena saya juga sebenarnya dapat segala cara menulis dan sebagainya itu melihat YouTube-nya Serahkam. Terima kasih teman-teman, semoga dimudahkan semua dan lulus. Terima kasih. Oke, ya siap. Thank you Mas Hafiz. Semoga ini ya dimudahkan semuanya urusannya. Kalau ada pertanyaan nanti ke depan bisa lanjut di grup ya. Itu nanti saya masukkan Mas Hafiz di grup yang kedua. Izin ya Mas Hafiz, karena Mas Hafiz masih di grup yang saat itu ya, Mas Hafiz yang mentoring itu. Ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.